Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua yang percaya, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan, Amin. Perkenalkan, nama saya Elisa. Saya adalah seorang nabi Israel yang hidup sekitar 29 abad yang lalu. Elisa itu berarti Allah itu keselamatan atau Allah itu juru selamat. Allah memberikan saya misi untuk membawa orang Israel kembali lagi percaya. Sekali lagi untuk kembali kepada Allah yang benar. Kisah hidup saya itu dimulai dari seorang nabi besar, nabi yang hebat luar biasa, Nabi Elia yang berhadapan dengan Raja Ahab. Dengan ratusan nabi Baal di Gunung Karmel. Dan menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah, bukan Baal. Allah yang benar itu bukan hanya sekedar tokoh mitologis yang gak ada. Orang-orang Kanaan di sekitar kami itu banyak cerita mitologis. Dan itu mereka percaya. Baal, Asyera, Dagon. Itulah kisah-kisah mitologis orang Kanaan. Saya lanjutkan cerita saya. Tidak lama setelah konfrontasi yang begitu hebat, Allah memerintahkan Elia untuk mengurapi Hazael menjadi raja Suria, mengurapi Yehu menjadi raja Israel, dan terakhir Allah mau menyuruh Elia mengurapi saya Elisa sebagai penggantinya. Saya ini betul-betul dulunya adalah pengikut yang setia kepada Tuhan di negeri ini. Pada saat negeri ini begitu banyak kemurtatan, begitu banyak umat Tuhan yang meninggalkan Dia. Sungguh sedih, sungguh memilukan. Bagaimana teman-teman sebangsa saya berpaling kepada dewa Baal, membiarkan ide-ide kafir mengambil alih, dan itu yang membimbing hidup mereka. Sedih sekali melihat orang-orang tidak lagi mengabdikan dirinya untuk menyintai Tuhan dan saling mengasihi satu sama yang lain, yang seperti dikatakan oleh hukum Musa kepada kita semuanya. Saat itu sungguh sedikit sekali orang Israel yang sungguh-sungguh mau taat kepada perintah Tuhan, yang mau cari keadilan di semua masyarakat. Dan akibatnya ada banyak kekerasan terjadi, ada banyak pembunuhan, ada banyak pencurian, pebersinahan begitu meluas. Waktu itu saya sedang membantu ayah saya namanya Safat, bersama pegawai ayah. Kami tinggal di Abel Mehola, itu di lembah Yordan yang begitu subur. Ayah saya orang kaya, sangat kaya. Dia punya ladang yang cukup luas. Begitu luasnya, untuk ladangnya dia butuh 12 pasang lembu. Kalau sekarang 12 traktor untuk membajak ladang yang begitu besar. Waktu itu saya sedang membajak ladang saya dengan sepasang lembu. Saya di paling belakang dari 12 pasang lembu. Dari kejauhan saya melihat Nabi Elia datang. Siapa yang gak kenal Nabi Elia? Dia sangat viral pada masa itu. Ketika saya dekat, Elia dia melepaskan jubahnya dan mengenakannya pada saya. Wow, itu simbolis. Saya tahu artinya. Itu bentuk pengurapan, pelantikan, pentabisan saya. Kalau nanti Nabi Elia sudah dipanggil Tuhan, saya akan menjadi penggantinya. Jadi saya ambil sepasang lembu yang saya pakai untuk membajak. Saya sembelih kayu bajak kuk itu, saya potong-potong dan saya pakai sebagai memasak lembu itu. Nah, setelah lembu itu dimasak, daging lembu itu saya bagi-bagikan kepada orang-orang di sana. Itu tanda perpisahan. Itu berarti hari-hari pertanian saya sudah berakhir. Saya meninggalkan semuanya. Saya meninggalkan keluarga, warisan saya, pekerjaan saya, pegawai yang saya miliki.
Saya tinggalkan ladang saya. Saya siap untuk mengikuti Elia. Saya siap untuk mengikuti Tuhan. Itulah hari pertama saya mengikuti dan menjadi asisten Elia. Orang Jawa bilang ngenger, nyantrik. Mengikuti untuk belajar. Melakukan apa yang Elia perintahkan kepada saya. Saudara saya, keluarga saya, teman-teman berkata saya ini bodoh. Meninggalkan keluarga, warisan, pekerjaan mapan, harta yang banyak, masa depan yang pasti, ditukar menjadi bawahan. Wow. Tapi saya tidak berpikir ulang untuk meninggalkan segalanya untuk mengikuti Tuhan. Seperti ada suatu pujian, mengikuti Yesus, keputusanku. Tidak ada penyesalan, no turning back. Nanti di akhir ya, kita akan menyanyi bersama-sama lagu klip itu. Beberapa waktu kemudian, tiba waktunya Allah mengangkat Nabi Elia, Tuhan Elia pergi ke surga. Saya tahu cepat atau lambat waktu itu akan datang. Oh, saya tidak mau melewatkan itu. Belum pernah sekalipun dalam hidup saya melihat orang terangkat ke surga hidup-hidup tanpa melewati kematian. Saya pernah membacanya hanya sekali dalam kitab Musa. Hanya satu orang yang pernah mengalaminya. Namanya Henokh. Dia terkenal sebagai orang yang hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup jauh sebelum Nuh. Masa Nuh, masa Ebah. Saya kembali lagi pada cerita saya. Ketika waktunya Tuhan membawa Elia ke surga, Tuhan saya, kami segera pergi dari Gilgal, pergi ke Betel. Dari Gilgal ke Betel itu jalannya berbukit-bukit. Saya masih ingat ketika kami mau berangkat, Elia berkata sama saya, kamu tinggal aja di sini. Saya mau pergi. Tapi saya nggak mau pergi. Saya nggak mau tinggal. Saya mau pergi ikut. Saya merasa bahwa ini ujian hidup saya. Mungkin saya merasakan bahwa ini ujian kesungguhan saya untuk menjadi muridnya. Nah, setelah kami sampai di Betel, menghabiskan waktu di sana, kami mau berangkat. Sekali lagi, Tuhan saya Elia, dia berkata sama saya, kamu tinggal di Betel saja. Tapi saya ngotot, saya katakan, sekali lagi saya berkata, saya ikut. Saya merasa bahwa ini ujian hidup saya. Apakah saya mau ikut dengan Tuhan saya Elia itu? Kami dari Betel turun ke dataran lembah Yeriko. Dan sampai di Yeriko untuk ketiga kalinya. Sekali lagi, Tuhan saya Elia menyuruh saya, kamu tinggal di sini. Saya mau menyeberang ke sungai Yordan. Sekali lagi saya berkeras, Tuhan, saya mau ikut sama Tuhan. Setelah sampai di sungai Yordan itu, Tuhan Elia dia melepaskan jubahnya, dia gulung, lalu dia pukul sungai Yordan itu. Wow, ajaib, mujizat terjadi. Sungai Yordan pun terbelah. Kami berdua berjalan di tanah yang kering itu. Tentu saja peristiwa itu memunculkan suatu gambaran yang jelas dalam pikiran saya, dalam hati saya. Dulu pernah dalam sejarah Musa membelah laut Teberau, memimpin nenek moyang kami menyeberang ke tanah perjanjian. Saya ingat juga di tempat yang sama di sungai Yordan ini, cuma di seberang, agak berbeda. Di seberang sana menyeberang ke tanah perjanjian. Sementara saya sekarang dari tanah perjanjian menyeberang ke seberang. Yosua dulu pernah melakukan yang sama, membelah sungai ini. Dia memimpin orang Israel, nenek moyang kita masuk ke tanah perjanjian. Perasaan saya sedih saat itu, karena sebagian besar dari teman-teman kita, teman sebangsa kita sudah meninggalkan hukum Allah.
meninggalkan komitmen hanya ada satu Allah. Mereka membangkitkan cemburunya karena mereka punya ilah lain. Itulah sebabnya kenapa Tuhan membangkitkan para nabinya, Tuhan saya Elia, untuk memanggil Israel kembali lagi. Lewat peristiwa ini, membelah sungai Yordan ini, saya paham sekali, saya sadar, oh, Tuhan saya Elia itu seperti Musa. Musa yang baru dengan cara yang tertentu. Dia berusaha untuk memimpin bangsa kita dari perbudakan, keluar dari perbudakan Baal. Musa memimpin orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan saya Elia adalah Musa baru yang memimpin bangsa kita keluar dari perbudakan rohani Baal kepada kebebasan untuk mengikuti Tuhan. Tiba-tiba Tuhan saya Elia berkata sama saya, Elisa, apa yang kamu ingini sebelum saya naik ke surga? Tiba-tiba saya langsung terpikir dan menjawab, Tuhan, saya mau 2 bagian dari rohmu. Tahu nggak saudara, kenapa saya minta hal yang seperti ini? Yang saya ingat adalah firman Tuhan. Kita tahu bangsa kita diatur oleh firman Tuhan. Anak sulung itu punya kekhususan, hak namanya double portion, double porsi, porsi ganda. Hak untuk mewarisi 2/3 warisan tanah. Jangan dipikir bahwa saya ini serakah. Enggak, saya enggak minta berkat jasmani. Ingat ya, ayah saya dulu kaya. Warisan pun saya tinggalkan. Saya tidak minta lebih ngetop atau lebih tenar, lebih viral dari Tuhan saya. Saya enggak minta lebih banyak mujizat 2 kali. Yang saya mau adalah saya ingin menjadi pewaris rohaninya. Tapi Tuhan Elia berkata sama saya, itu bergantung kepada roh Allah. Roh Allah yang kasih, dan itu bergantung kepada Allah. Kalau Allah kasih, kalau kamu bisa lihat saya naik ke surga hidup-hidup, itu berarti Allah setuju. Jadi waktu kami lagi bicara, wow, tiba-tiba kereta berapi menjemput Tuhan saya. Kuda berapi itu tiba-tiba muncul dan memisahkan kami. Diiringi angin badai yang dahsyat sekali, keras. Bawa Tuhan saya Elia ke surga. Tidak usah lewat kematian. Semua peristiwa ini begitu cepat sekali. Tapi masih ingat seperti slow motion dalam ingatan saya sampai sekarang. Ketika Tuhan saya naik ke surga, jubahnya jatuh ke tanah. Saya ambil, saya bawa. Dan ketika saya menghadapi sungai Yordan yang sama, saya gulung, saya pukulkan ke sungai Yordan itu. Saya beriman sekali, saya percaya sekali bahwa Allah menyertai saya seperti Allah menyertai Tuhan saya Elia. Dan betul, sungai itu terbelah. Itulah pertama kalinya saya menerima mujizat dan saya melakukan mujizat. Ya memang selalu ada yang pertama kan. Pertama kali itu memang kadang-kadang bikin kita grogi. Tapi saya sama sekali gak nervous kok waktu itu. Gak grogi, gak ragu. Ini pesan saya ya. Jangan pernah ragu. Melangkah dengan imanmu kalau Tuhan sudah berjanji menyertai. Nah, waktu saya membelah sungai Yordan itu, para murid Elia yang sekolah sama dia, sekolah jadi nabi, teman saya, mereka nonton dari seberang. Mereka kan gak ikut nyebrang sama saya. 50 teman murid itu yang juga dipanggil menjadi nabi seperti saya. Oh, mereka lihat apa yang saya lakukan, mereka lihat jubah Elia, mereka lihat sungai Yordan terbelah, dan mereka saat itu mereka mengakui bahwa roh kenabian, roh kepemimpinan Elia pindah kepada saya. Mereka gak ragu lagi bahwa saya mampu.
saya mampu untuk menjalankan tugas yang berat ini. Tapi saya juga sadar dalam hati, Tuhan memanggil saya menjadi Yosua yang baru. Kalau dulu Yosua penerus Musa, saya adalah penerus Elia. Yosua menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering, sama seperti saya sekarang. Luar biasa ya, kami itu ada banyak kesamaan. Bukan saja kami lakukan, tapi nama kami. Nama saya Elia itu berarti Allah menyelamatkan. Yosua itu berarti Tuhan menyelamatkan. Saya pakai Allah menyelamatkan, Yosua Tuhan menyelamatkan. Kami berdua itu serupa. Kami pakai nama perjanjian Allah. Saya mau katakan satu kunci yang utama dari kisah hidup saya ini adalah satu. Roh Allah. Roh Allah itulah yang memampukan saya untuk menjalani hidup yang sulit. Roh Allah memampukan saya untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Saya 50 tahun melayani Tuhan. Setelah masa Elia. Roh Allah itu yang memampukan saya sekarang menghadapi rintangan sungai Yordan yang harus dibelah. Roh Allah memampukan saya untuk menghadapi orang-orang yang meragukan kemampuan saya. Dan sesudah itu Allah memulai memakai saya dengan serangkaian mujizat-mujizat. Minggu depan saya cerita lagi tentang mujizat-mujizat itu. Memang saya tidak pernah melakukan sesuatu yang sangat dramatis seperti Tuhan saya Elia sebelumnya. Menurunkan api dari surga, menghadapi ratusan nabi Baal. Wow. Tapi mujizat yang Allah beri buat saya itu menunjukkan bahwa Allah Israel itu masih memperhatikan. Allah masih mengasihi umatnya. Allah masih punya kekuatan yang dahsyat untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Walaupun umatnya saat itu sudah berpaling, umatnya sudah jauh dari Tuhan, tapi kasih Tuhan itu ditunjukkan untuk umatnya. Kasih bukan hanya ditujukan kepada yang mengasihi, tapi kasih itu ditujukan kepada semua orang, bahkan orang-orang yang tidak percaya. Harus diingat ya, jarang sekali dan hampir tidak ada mujizat sebanyak pada masa Musa. Antara Musa dan masa Tuhan saya Elia itu ada kira-kira 600 tahun. 600 tahun berlalu ketika Musa melakukan serangkaian mujizat yang luar biasa. Dan setelah itu Musa 600 tahun sampai masa kami hidup. Baru Allah mau melakukan lagi serangkaian mujizat-mujizat. Kasihnya dilimpahkan. Banyak sekali mujizat. Bahkan catatan Alkitab juga mencatat sesudah masa hidup kami, Mesias datang, Kristus datang. 900 tahun kemudian baru Kristus menyatakan mujizat yang paling banyak. Tahu kenapa banyak mujizat di masa Elia, saya, Elisa, pada masa Musa, pada masa Yesus? Karena itu adalah hari-hari yang paling gelap buat orang Israel. Mujizat Allah itu dinyatakan sebagai tanda untuk orang-orang yang masih belum percaya. Pada masa saya, ada banyak raja Israel yang sudah murtad meninggalkan Allah dan mulai menyembah berhala. Catatan sejarah gereja raja Israel, 10 suku utara, sebagian besar raja-raja ditetapkan sebagai raja yang jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya kenapa Allah mengutus pendahulu saya Elia dan mengutus saya. Karena raja kami Ahab sudah murtad ke tingkat yang baru. Raja Ahab mendirikan penyembahan berhala sebagai agama resmi. Menyembah berhala, tidak menyembah Allah yang benar. Itu sebabnya Tuhan melakukan banyak mujizat karena Allah ingin menunjukkan kepada umatnya, Tuhan adalah Allah yang benar, mampu memelihara umatnya. Allah yang pelihara, bukan Baal. Mujizat itu dinyatakan melimpah supaya umatnya percaya bahwa Allah itu menolong, Allah itu memelihara, dan lebih dari itu, Tuhan itu Allah, bukan Baal. Mujizat pertama saya untuk melayani bangsa ketika perwakilan
penduduk kota Yeriko datang kepada saya, beritahu, Nabi, sumber air kami begitu buruk, sehingga tanah kami tidak bisa produktif, bahkan ibu-ibu hamil pun banyak yang keguguran gara-gara sumber itu. Sementara mereka bicara, saya langsung ingat masalahnya, saya tahu sumber masalahnya. Karena firman Tuhan dalam hukum Musa menjanjikan Allah itu memberkati umatnya kalau mereka taat. Tapi Allah akan mengutuk umat, Allah akan mengutuk bumi, Allah akan mengutuk tanah kalau mereka tidak mau taat. Dan itu sebabnya kita harus tahu. Banyak orang tidak sadar. Seperti sekarang. Kenapa hidup ini tidak produktif? Kenapa hidup tidak berbuah? Banyak orang menderita karena mereka tidak mau taat sama Allah. Jadi saya pergi dengan mereka, perwakilan Yeriko itu. Lalu saya dibawa ke sumber itu. Sumber air itu. Apa yang saya lakukan? Allah memberikan saya hikmat untuk ambil garam. Saya lemparkan garam itu ke sumber air itu. Jangan saudara pikir garam itu penyembuhnya. Enggak. Garam itu bukan obat ajaib. Semua orang tahu garam itu membuat air jadi asin. Garam itu mudah larut dan hilang. Kalau larut hilang, airnya biasa lagi. Bukan garam obat penyembuhnya yang menyehatkan. Tapi Tuhan Allah. Allah adalah sumber segala pemulihan dalam hidup kita. Hanya Allah yang sanggup membereskan segala sesuatu yang mustahil. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan segala sesuatu yang tidak ada obatnya. Itu sebabnya ketika saya melemparkan garam itu ke sumber air itu, supaya mereka paham ini simbolis. Karena kitab Imamat mengatakan bahwa setiap umat Israel kalau mempersembahkan korban harus membubuhkan garam. Karena garam itu adalah simbol perjanjian umat Allah. Garam itu adalah perjanjian garam Allah. Dengan garam itu simbol mereka mengulangi perjanjian. Makanya ketika mujizat itu terjadi, air itu disembuhkan. Saya berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ini berarti Allah Tuhan akan memberkati dan memulihkan tanah perjanjian yang tidak produktif lagi. Allah mengusir keguguran itu lagi. Saya mau bicara sama saudara. Kalau hidupmu sekarang ini bermasalah, seperti Yeriko, sumbermu bermasalah, keluargamu bermasalah, hidupmu tidak produktif. Ini saat engkau memperbaharui perjanjian dengan Allah. Ingat sumber air Yeriko. Baharui perjanjian garam, baharui perjanjianmu dengan Allah. Minggu depan saya akan bercerita sambungan cerita kisah hidup saya. Seperti saya katakan dari awal tadi itu. Kita mau tutup dengan satu pujian. Seperti saya katakan dalam bahasa Indonesia, mengikuti Yesus keputusanku. Tapi klip yang kita lihat ini adalah klip dalam versi bahasa Inggris. Mari kita lihat. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first
surrendered his life to God. And so he began to sing, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back, no turning back. Mari kita berdoa. Tuhan, di masa-masa yang seperti ini, masa penuh kekacauan, masa penuh ketidakpastian, biarlah umat-Mu, jemaat-Mu boleh dikuatkan. Kami adalah Elisa-Elisa yang Tuhan utus dalam dunia untuk membawa terang, untuk membawa garam-Mu, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan iman kepada dunia bahwa Tuhan itulah satu-satunya yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Biarlah kami kembali lagi kepada perjanjian-Mu Tuhan. Biarlah kami kembali lagi memegang janji kami yang pertama kepadamu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah keputusan hidup kami. Kami tidak menyesali. Kami tidak akan pernah mengingkari apapun yang terjadi hari-hari ini. Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Meskipun dunia begitu banyak melupakan Tuhan, tapi kami tidak mau melupakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Teguhkan iman kami,
kuatkan iman kami. Kami percaya Tuhan, ada banyak penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Bapak Pendeta Yohanes sudah dipulihkan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Praise the Lord. Pak Yohanes sudah mulai lagi melayani, bertugas melayani. Dan kita terus berdoa supaya hambanya ini boleh dikuatkan Tuhan. Kita terus berdoa untuk pembangunan gereja kita. Ya, percaya walaupun kita tahu bahwa tidak ada pun yang kita bisa lakukan, tapi kita masih bisa berdoa. New normal bulan Juli sepertinya mungkin jauh, karena Surabaya masih zona hitam. Mungkin kita harus bertahan dulu beberapa saat kemudian, masih ibadah online. Kita masih berdoa juga untuk terus-menerus untuk bangsa negara kita, untuk para medis, pemimpin negara, dan untuk pengampunan dosa dari dunia ini, ya, dari COVID-19 ini dipulihkan. Kalau saudara ingin memberikan persembahan untuk gereja kita, serahkan kepada di nomor rekening BCA, nomor sekian-sekian itu atas nama GBT Jemaat Kristus Hayat. Persembahan kolektor saudara berapapun besar kecil, Tuhan tahu saudara memberi dengan hati bersyukur karena saudara mencintai Tuhan. Kalau saudara ingin berikan persembahan persepuluhan, serahkan kepada rekening BCA nomor sekian-sekian atas nama Pendeta Jonathan Octavianus. Mari kita tutup ibadah ini, kita mau bersama-sama. Saya persilakan pemain musik untuk menyanyikan pujian yang terakhir. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan segala kemuliaan.
Mari kita berdoa menutup firman Tuhan dan menutup ibadah pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan di akhir ibadah ini Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah melayani. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Pak Yohanes yang boleh melayani, untuk Pak Yohanes yang boleh kembali lagi Tuhan pulihkan. Terus Tuhan berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu untuk pembangunan kami. Berkati Tuhan untuk kehidupan kami semuanya, bangsa negara kami, untuk kota Surabaya dan Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan boleh ada dalam tengah-tengah kami. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah hai kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha pekerjaan toko, karya dan proyek kita. Diberkatilah hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kesehatan kita, kebutuhan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Pulanglah dan membawalah berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.